Pertanyaannya seperti ini. Kita tidak boleh minum teh dan kopi karena tidak baik bagi kesehatan. Tapi ada orang di gereja pada jam khotbah itu selalu mengantuk. Saya diberitahu teman katanya tidur malam sudah cukup, tetapi masih ngantuk juga malahan sampai tertidur. Maksudnya tertidur di gereja ini. Aduh. Walaupun khotbah berapi-api tetap ngantuk juga. Pertanyaannya, bolehkah supaya tidak ngantuk di gereja, mereka atau kita minum kopi dulu supaya segar atau tidak mengantuk di gereja? Pertanyaan kedua, bukankah Tuhan menumbuhkan kopi untuk manusia juga saat diperlukan? Wah, ini pertanyaannya menarik ini. Silakan Pak. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan, bicara tentang tumbuh-tumbuhan, apakah semua tumbuh-tumbuhan itu boleh kita makan daunnya, kita gunakan dia punya produk? Saya percaya di setiap negara ada undang-undang yang mengatur tentang kalau untuk tanaman-tanaman seperti ini tidak boleh ditanam, dijual, lalu kemudian kalau dipakai orang dampaknya tidak baik dan lain sebagainya. Hanya mau memberikan satu ilustrasi saja, saya hanya mau buat ilustrasi bahwa tidak semua tumbuhan itu pun bisa dimakan. Jadi kalau kita katakan, loh ini kan diciptakan Tuhan, tapi apakah itu diciptakan Tuhan untuk dimakan atau untuk apa? Kan demikian. Supaya jangan sampai kita membuat pembenaran hanya karena sesuatu itu diciptakan Tuhan, mari kita makan atau mari kita minum atau mari kita konsumsi karena itu diciptakan oleh Tuhan. Jangan kita jadikan itu sebagai sebuah pembenaran. Ada tanaman ganja contohnya, ya. Tanaman ganja dalam undang-undang beberapa negara itu kan tidak boleh untuk digunakan lalu kemudian produknya disebarluaskan, lalu digunakan dan lain sebagainya. Saya percaya banyak berita-berita juga yang memberikan contoh-contoh bagaimana orang-orang yang menyalahgunakan itu kemudian ditindak. Jadi tidak bisa kita mengatakan, loh ini kan diciptakan Tuhan, menjadi sebuah pembenaran. Tidak demikian, hanya sedikit komentar saja. Tapi mengenai mengantuk di gereja pada jam khotbah, walaupun sudah tidur, lalu kemudian masih mengantuk juga, ada ayat yang berkata dalam Markus pasal yang keempat, coba kita baca Markus pasal yang keempat, kita mau baca ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26, 27. dan ayat yang ke-27. Boleh dibaca ayatnya, silakan. Baik. Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Baik, terima kasih. Ada satu gambaran dalam Alkitab pada zaman Yesus, orang bekerja pada siang hari, lalu kemudian tidur pada malam hari. Ya, jadi tidak bekerja 24 jam setiap hari, lalu kemudian 24 jam kali 7 hari bekerja terus. Karena ada waktu juga untuk beristirahat. Ada cerita di dalam Alkitab tentang seseorang yang mengantuk pada waktu mendengarkan, katakanlah khotbah atau mendengarkan suatu pelajaran tentang firman Tuhan. Itu ayatnya ada di dalam Kisah pasal yang ke-20, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya baca satu atau dua ayat, nanti boleh Albert lanjutkan. Kisah 20, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11.
pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Apa yang terjadi? Menurut ayat 7, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Itu mulainya takkanlah masih sore karena besoknya mau berangkat. Jadi walaupun biasanya bukanlah ada pertemuan pada hari yang pertama, tetapi karena besok mau berangkat, maka mereka bertemulah pada hari yang pertama dalam minggu itu, bukan karena pada waktu itu mereka menguduskan hari yang pertama sebagai suatu pertemuan ibadah rutin, tetapi karena Paulus mau berangkat besok. Kalau Paulus belum berangkat besoknya, mereka tentu tidak bertemu pada hari pertama dalam minggu itu. Saya hanya berikan saja sedikit latar belakang tentang ayat ini. Dan karena dia sudah mau berangkat besok, bayangkan ayat 7 mengatakan, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ini berarti dia bicara berjam-jam. Nah, di ruangan atas, di mana kami berkumpul, demikian kata penulis kitab Kisah, yaitu Lukas. Lukas ada di sana, dikatakan di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama bicara, ini kalau namanya amat lama bicara, ini bukan hanya 30 menit. Ini amat lama bicara, ini berjam-jam, dan ini sudah sampai tengah malam. Kata ayat itu, pembicaraan berlangsung sampai tengah malam. Ya, manusia normal kalau mengantuk, apalagi sudah sampai tengah malam, bicara berjam-jam. Lalu dikatakan, karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Betul-betul mau dibuat bagaimanapun juga, tetap dia tidak bisa lagi menahan kantuknya. Pernah rasakan seperti itu, Albert? Aduh, Akhirnya, sering pendeta. ia tertidur lelap. Ya, Paulus berkhotbah dan dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah, merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, dia masih hidup. Setelah kembali di ruangan atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia bicara. Sampai pagi dia bicara. Kemudian berangkat. Makanya berkumpul pada hari pertama minggu itu. Karena ini pertemuan khusus, bukan pertemuan rutin. Besok dia sudah mau berangkat. Sampai dia pikir, kapan lagi mau bertemu? Dia bicara sampai pagi. Jadi Eutikus jatuh. Itu sampai tengah malam, sudah berjam-jam. Wajar kalau ngantuk, kalau khotbahnya sampai tengah malam. Tapi, kalau setiap khotbah 30 menit saja kita sudah mengantuk, biasanya di gereja ada 30 menit, ada yang bisa sampai 1 jam, kita sudah mengantuk, kita perlu berdoa dan bertanya kepada diri kita sendiri. Apalagi kalau setelah khotbah justru kita tidak mengantuk. Mengantuknya hanya pas khotbah. Pertanyaannya, apakah solusinya dengan meminum kopi? Atau ada solusi yang lain? Karena solusi yang paling wajar yang dirancang untuk manusia adalah obat mengantuk itu adalah tidur. Supaya tidak mengantuk, maka istirahat yang cukup sebelum datang ke acara ibadah, supaya di acara ibadah tidak mengantuk. Terima kasih.